Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijam, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 13 Jakarta. Hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Eka. Beliau adalah pengajar di SMA Negeri 13 Jakarta, mengajar bidang studi kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam, Ijam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu Eka ya, di mana pada percakapan praobservasi ini merupakan salah satu tahapan dari coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi dalam kegiatan ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek kegiatan apa yang akan dikembangkan pada kegiatan observasi nanti. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Eka ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran nanti? Oh iya, saya kan mau mengajar kelas 10. Materi untuk minggu ini yaitu materinya geometri pada subtopik variasi terbatas. Maka tujuan pembelajaran yang saya lakukan adalah peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, dan berpikir kritis dalam penerapan konsep mol pada reaksi pembatas dan perhitungan reaksi kimia. Baik, Bu Eka, berarti tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah murid bisa mengidentifikasi tentang reaksi pembatas Ya. dalam penerapan konsep mol dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Eka. Betul. Baik, untuk selanjutnya adalah area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Oh iya, area pengembangannya itu saya ingin supaya siswa itu lebih memahami, terus lebih kan selama ini kan sudah belajar konsep mol nih, maka supaya lebih memahami konsep mol penerapannya itu kepada reaksi pembatas seperti apa, supaya dia lebih mengetahui pengetahuan kognitifnya, kemudian aplikasinya, lebih paham lagi. Kalau teorinya sudah minggu lalu, maka ini lebih pada aplikasi penerapannya pada reaksi pembatas supaya siswa lebih paham, lebih mengerti kepada kognitif ya. Baik, berarti untuk area pengembangan untuk proses pembelajaran nanti adalah murid lebih paham tentang reaksi pembatas, berarti kognitifnya ya beda ya. Baik, untuk selanjutnya adalah strategi-strategi apa yang Bu Eka siapkan untuk mencapai area pengembangan tersebut? Untuk strategi saya nanti akan mencoba melalui diskusi kelompok dengan brainstorming dengan sesama temannya dalam kelompok kecil, dalam kelompok saya bentuk 5 kelompok. Jadi di situ dia akan bisa saling menanya dalam menyelesaikan masalah untuk perhitungan kimianya. Diskusi kelompok tadi. Baik, jadi strategi-strategi yang digunakan adalah berdiskusi kelompok ya Bu Eka. Collaborative learning ya. Learning dalam proses pembelajaran. Masih ada strategi-strategi lain untuk mencapai area pengembangan tersebut? Oh iya, nanti setelah collaborative learning anak-anak itu supaya tampil ke depan, jadi brainstorming ke depan juga, buat cuma lewat kelompok tapi lewat kelas. Kelas ya, jadi mereka mempresentasikan ya ke atas pemahaman yang Ya. sudah didiskusikan kelompok Ya, tersebut ya. betul. Baik Bu Eka, saya ingin mendengarkan Bu Eka bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas mengenai metode dan medianya. Oh iya, mengenai metodenya saya akan mencoba nanti problem based learning. Dengan medianya saya menggunakan LKPD. Saya membuat beberapa problem gitu ya, problem based learning, jadi membuat soal reaksi pembatas, stoichiometri kimia, dan sequence dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Saya buat dalam bentuk LKPD sebagai media. Nanti LKPD-nya saya berikan kepada tiap kelompok, kemudian di dalam kelompok tersebut mereka akan brainstorming dengan sesama temannya menyelesaikan LKPD tersebut. Setelah selesai mereka LKPD, atau selama proses itu saya akan keliling. Selama proses LKPD mereka mengerjakan LKPD, saya akan keliling ke setiap kelompok. Saya akan melihat bagaimana perkembangan mereka, sudah sampai mana pemahamannya dengan teman-temannya seperti apa. Jadi sambil menyelesaikan, jadi kan kita ketahuan nih, oh yang masih kesulitan siapa, yang sudah bisa siapa gitu. Jadi setelah itu selesai, baru brainstorming ke depan kelas. Silakan perwakilan kelompok siapa yang mau maju ke depan gitu. Biasanya mereka lebih semangat kalau dikasih kesempatan gitu kan, jadi tidak ditunjuk tapi siapa saja yang mau, mereka harus memberanikan diri untuk yakin terhadap jawaban mereka ke depan menuliskan dan kemudian diskusi kelas gitu. Benar gak jawabannya seperti itu?
sangat luar biasa sekali Bu Eka. Metode-metodenya adalah tentang brainstorming, kemudian Bu Eka sudah menyiapkan dalam bentuk LKPD problem-problem yang akan didiskusikan dengan anak, ya kemudian juga mereka menimbulkan percaya diri nanti untuk brainstorming ke depannya ya. Sangat luar biasa Bu Eka. Oh iya, kira-kira kapan ini akan dilakukan proses pembelajarannya ya Bu Eka ya? Jamnya, kelasnya, dengan harinya. Oh iya, untuk kelasnya saya pilih kelas 10-2 di hari Jumat, itu jam pertama 3 jam, 2 jam sekitar 3 jam, 2 sampai 3 jam pertama, karena kan kelas 10 3 jam pelajaran ya. Ya, jadi kelas 10-2 di hari Jumat tanggal 12 ya, tanggal 12 Mei 2023, jam pertama sampai jam ketiga setelah tadarus. Baik Bu Eka, nanti saya akan datang ke kelas Ibu hari Jumat ya, tanggal 12 Mei di kelas 10-2 di jam 1 sampai jam 3. Oke, welcome. Setelah melakukan observasi ini, kita mungkin akan bertemu kembali nih Bu Eka pada saat observasi dan pasca observasi, di mana pasca observasi akan didampingi oleh PP. Oke, ya, siap. Baik Bu Eka, sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa yang dirasakan oleh Bu Eka pada percakapan pra observasi ini? Jadi sekarang ya, yang saat ini saya lakukan, saya jadi mendapat tambahan bahwa kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk mengajar, untuk mendidik anak didik. Jadi harus ada persiapannya, tidak datang dengan tangan kosong atau dengan hanya membawa buku, tapi sudah ada planningnya. Ngapain sih, tujuannya apa, kemudian untuk mencapai tujuan tuh langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan sehingga tujuan itu bisa tercapai. Jadi tersusun dengan rapih, terplanning gitu ya. Baik, jadi percakapan ini jadi bisa memberikan persiapan apa sih yang akan kita siapkan nanti untuk diajari di kelas nanti, kemudian ada perencanaan yang matang. Ya, betul itu ya Bu Eka. Kayak di PD juga kalau ada perencanaan yang matang kan kita juga PD ngajar di kelas ya, yakin mau ngapain. Baik Bu Eka, terima kasih atas waktu yang telah diberikan sama Bu Eka. Semoga nanti kita akan bertemu kembali. Demikianlah percakapan ini. Sampai berjumpa kembali di observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bu Icem. Bahkan Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Ada yang udah sarapan? Saya. Banyak yang belum sarapan? Oke, kan tadi kalian semua tadarus ya. Kalau bisa tadarus biasanya harusnya lebih tenang, lebih semangat gitu ya. Merasa nggak berbeda tadarusnya? Merasa nggak ada beda tadarusnya? Iya beda Bu, beda apa? Kalau ini kita harusnya tuh dipimpin sama misalnya gurunya baca dulu terus kita ikutin. Kalau yang awal-awal kan kita cuma kayak baca bareng-bareng langsung. Ya, berarti dengan perbedaan sekarang kalian tadarusnya jadi lebih ngerti tajwid kan? Iya, belajar tajwid kan? Ya. Sekarang jadi lebih kalian harus bisa membaca Al-Qur'annya dengan hafal. Oke, baik, sekarang hari ini hari Jumat kita belajar ini ya. Yang tidak masuk siapa hari ini? Dwi sama Najwa. Dwi sama? Najwa. Dwi kemana Dwi? Dwi sakit, Najwa sakit. Dwi dan Najwa sakit. Dwi sakit apa? Sakit. Sakit dan tua. Sakit mual. Hamil astagfirullah. Masa Dwi? Najwa sakit apa? Sakit kecapean. Sakit kecapean. Lambung. Oke, duanya Ahmad, Dwi sama Najwa sama-sama sakit lambung ya. Oke, mudah-mudahan cepat segera sehat. Kalian juga dijaga lambung ya. Oke, jaga lambungnya dengan cara apa? Sarapan. Kalian teratur, bukan makan yang banyak ya. Oke, baik, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kalian sudah habis berpuasa kemarin, sekarang sehat. Baik, sebelum kita mulai pada hari ini, makanya supaya kalian lebih relax dulu, coba kalian duduk dengan relax, dengan santai. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Oke, diulang lagi 2 kali, tarik nafas. Oke, dilepas. Sekali lagi. Dilepas. Oke, dilepas, jangan dilepas-lepas mulutnya ya. Tapi bau kemana? Oke, sekarang disama lagi. Supaya kalian tepuk pramuka.
soalnya keluarnya ada mall-mallnya juga gitu ya. Iya. Ada yang produk gitu ya. Ya, karena sebelum operasi pembatas harus tahu Mall. harus tahu mola prioritas, harus tahu volume ya kan, kadar zat, baru reaksi pembatas. Ibu lihat kemarin kalian mengerjakan kuisnya, ketika ditanya mol, kadar udah bisa, jika masing-masing satu yang ditanyakan. Tetapi ketika masuk reaksi pembatas, banyak yang stuck di situ. Gue pengen tahu kenapa susah lagi. Kenapa di pas dibalik reaksi pembatas terus pakai masih bingung? Kenapa? Sulit di mana? Kenapa? Ya, basicnya apa itu? Rumus mol, ya kan? Ya, konversi mol ke massa gitu ya. Konversi mol ke volume, konversi ya kan? Persamaan reaksi. Nah, ketika kalian kemarin dikasih soal hanya molnya aja, volumenya aja, kadarnya bisa. Tapi ketika di soal akhir, ibu jawab tanya coba, siapa yang bisa menjawab semua soal akhirnya? Kemarin kuis. Itu kan? Dan ternyata bentuk kan? Nah, karena ibu melihat kemarin kalian agak kesulitan di reaksi pembatas, hari ini makanya kita review lagi materi reaksi pembatas. Oke ya? Sebelum masuk ke reaksi pembatas, kalian ibu ingatkan lagi untuk reaksi pembatas. Misalkan kalian ingin membuat kue. Kalau ingin membuat kue cake, bahan-bahannya apa aja? Telur, ada apa lagi? Gula, ada lagi tepung, susu gitu ya? Itu kan? Butter, mentega. Ini 1 kilo, di sini 1 kilo, di sini 1 kilo, di sini 1 kilo, di sini 1 bungkus, 1 kilo misalnya. Oke, ini dicampur semua gitu ya? Menjadi apa produknya? Kue. Oke, kue 1 loyang. Nah, kalau seperti ini, berarti yang disebut mula-mula yang mana? Iya. Oke, ini berarti mula. Ini mula-mula. Yang ininya disebutnya sebagai bereaksi, betul. Dan di sini? Hasil jadi namanya apa? Reaksi. Ini reaksi, produk. Hasil reaksi atau produk. Ini ya? Ini bereaksi atau reaksi. Ini produk atau hasil reaksi. Gitu ya? Jadi gimana? Nah, ini bahannya 1 kilo 1 liter semua. Ketika pengen buat kue 1 loyang, apakah bahan-bahan ini semuanya terpakai? Enggak. Misalnya terpakai berapa sih takarannya? Takarannya telur berapa? 4 kilo gitu ya? Gula berapa? 1/4. Tepungnya setengah gitu ya? Terus susunya? Setengah. Gitu aja ya? Gitu. 100 ml setengah liter ya? Oke, butternya berapa misalnya? 150 1/4 kilo gitu ya? Ini yang terpakai, berarti disebut sebagai reaksi yang bereaksi. Ini mula-mula, ini yang bereaksi, paham? Nah, kemudian ada sisanya? Ada. Ini disebut sisa. Sisanya berapa nih? 3/4. Sisa berapa? 3/4. Sini 3/4. Sama sini 3/4. Setengah. Sini setengah. Di sini jadinya 1 misalnya. Anggap 1 kilo gitu ya? Jadi sini 1 kilo. Sampai sini paham? Paham? Nah, dalam persamaan reaksi kimia juga begitu. Ada bereaksi atau reaktan, ada produk. Ada mula-mula adalah yang disiapkan. Ada berapa sih? Kemudian ada yang bereaksi. Ini yang bereaksi nanti yang akan jadi kue. Kemudian akhirnya ada sisa. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, misalkan ibu di sini tadinya susunya jadi setengah liter aja disiapinnya. Di sini setengah liter. Maka di sini Habis. sisa. Ini nanti dalam stoikiometri bereaksi susu sebagai bereaksi Batas. Jelas? Paham? Ada pertanyaan di sini? Bisa? Oke, kalau kalian buat kue, biasanya ada yang buat pengembangnya nggak? Pengembangnya ada. Apa itu pengembangnya? Sodo kue. Baking powder, SP, kalau vanilla essence, Tonipan. Oke, ada lagi? Itu
itu pengembang kue yang dari bahan-bahan kimia yang sudah dibuat. Tahu nggak ada pengembang kue alami? Apa tuh? Agak apa? Tadi. Telur betul bisa pengembang kue alami. Ada lagi? Kalian tahu bahwa ada yang namanya kalau yang suka bikin kue ada sorghum. Sorghum itu dari pembuatan pengembang atau ragi dari meredam buah-buahan. Ada yang tahu? Enggak. Buah-buahan, buah apa aja? Buah jeruk, buah anggur, buah kismis, buah kurma, atau buah apa aja direndam itu minimal 4 sampai 6 hari. Ketika 4 sampai 6 hari direndam airnya diambil, kemudian airnya itu sudah mengandung ragi, jadi difermentasi buahnya. Kalian tahu lain? Peluang tahu, peluang tahu. Ya, apa dibuat dari apa? Bubur. Bubur yang difermentasi. Kasih. Ini lama ya, bertahun-tahun gitu ya. Nah kalau buat ragi, buat pengembang kue, itu buah-buahannya hanya direndam 4 sampai 6 hari. Airnya mulai yang disebut sebagai air itu bisa dipakai buat roti, adonan pengembang roti. Itu rasanya lebih enak. Ini ya. Itu biasa dibuat oleh ibu yang biasa bikin kue tanpa dia tahu bahan kimia. Bahan kimia kayak soda kue, baking powder, gitu ya. Ada pengipar dan seterusnya. Itu dia pengembang juga, tapi dari bahan-bahan kimia yang dibuat diracik gitu. Tapi kalau yang alami bisa dibuat. Kalau ibu tanya, kenapa disebut pengembang kue? Supaya bisa? Kembang. Kalau pengembang ciri-cirinya apa kalau di kue? Besar. Besar. Di dalam kuenya ada angin. Anginnya apa? Dalam kimia anginnya apa? Gasnya gas apa? Gas apa? Ada yang tahu gasnya? Kenapa ada yang tahu soda kue mengandung apa? H2O. Bukan. Soda kue tahu? Baca ada yang bawa? Gak ada. Karbonat. Karbonat harus ngomong. Oh, karbonat harus ngomong ya? CO? Karbonat. CO3, CO3 2-amin, gitu ya. Ini karbonat. Ketika karbonat bereaksi, baking powder, baking soda, soda kue, dan seterusnya tadi yang ragi juga. Ini ada karbonatnya, yang kalau dikocok dia akan menghasilkan gas CO2. Ketika dia bereaksi sama bahan-bahan lainnya, dia akan menghasilkan gas CO2. Baking powder, soda kue mengandung CO3. Ketika bereaksi akan mengeluarkan CO2. CO2-nya di kue jadinya gembira. Kuenya ada lubang-lubangnya. Kalian kalau bikin roti, lihat makan roti ada lubang-lubangnya ya. Yang tadinya kempes jadi Kembang. yang modalnya sedikit jadi kelihatan Banyak. Padahal isinya angin. Paham sekarang? Ngerti? Oke, kita yang terus dulu. Berarti sekarang kalian sudah dalam bentuk berkelompok, kalian membahas tentang reaksi pembatas. Iya, kan pada logika ini kalian bereaksi dan produk. Yang akan kita bahas nanti bereaksi mula-mula, reaksi dan sisa. Ketika yang habis disebut apa tadi? Pembatas. Reaksi pembatas. Ini konsep awalnya, nanti dimasukkan latihan soalnya di dalam ini. Oke ya, ada 5 kelompok. Oke, kalian kerjakan dalam kelompok. Kalian kerjakan dalam kelompok 45 menit. Nanti kita bahas. Ditambah ya
Oke, silakan. Iya, terus sama-sama. Kita lihat dari nomor 1. Nomor 1 masih udah. Kelompok mana yang bisa jawab nomor 1? Yang muda. Yang bisa digaris kan? Nomor dijodohkan ya? Oh, dijodohkan mah gampang ya? Iya. Zat awal reaksi berarti mana nih? Reaktan. Garis ini ya? Nggak boleh garis, harus coret-coret. Zat hasil reaksi. Produk sini. Reaksi yang duluan habis? Reaksi? Mana? Oke. Lanjut. Reaksi yang tidak habis? Berarti sama ya? Oke, sini ya. Sama reaksi? Bisa semua. Oke, nomor 2 yang A benar nggak? Koefisiennya ada nambah ya? Koefisiennya nambah ya? Tetap ya? Koefisiennya semuanya berapa ini? Koefisiennya berapa semuanya? 1. Kalau 1 ditulis nggak? Enggak. Oke, yang B. Yang B benar nggak? Nah, yang B berubah koefisiennya di sini ya? Oh, 2 ya? Ah, 2. Nomor 3, benar nggak? Berubah di mana koefisiennya? NaOH ada? H2O. Oh, yang D, ada perubahan nggak? Ada. Di mana? H2O. Baso berubah nggak baso? Baso berubah nggak? Ada. Yang E, perubahan di mana? HCl. Oke, betul? Sama semua? Sama, bisa? Harus bisa, jadi pelajaran semester 1. Kemarin bisa bereaksi. Ya, satu kedua. 2. Maka yang dibakar pasti menggunakan gas O2. Oke, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Bisa semua ini? Bisa. Oke, 3 plus. Termasuk soal yang sulit. Kalian bisa, maka kalian berarti hebat, kalian sudah paham berarti tentang stoikiometri. Tidak ada perlu buat orang. Kalian bisa ya. Kita lihat. Oke, nomor 1. Perhatikan, mencari reaksi pembatas. Mula-mulanya kamu bagi dengan koefisiennya. 6 dibagi 3, 2. 3 dibagi 1, 3. 3 dengan 2 yang paling kecil yang mana? Maka pilih 2 sebagai faktor konversi, faktor kalinya. 2 kali koefisien 1, 2. 2 kali koefisien 3, 6. 2 kali koefisien 4. Kalian harus buat ini. Dalam persamaan reaksi, stoikiometri reaksi, perhatikan semuanya. Dalam stoikiometri reaksi kalian harus tulis mula-mula reaksi dan sisa. Ini harus kalian tulis ini. MRS, mula-mula reaksi sisa. 3 dikurang 2, 1. 6 dikurang 6, habis. Ini 4 kan, depannya 0. Tambah, ya. Berarti yang bereaksi, N2-nya berapa? 2. H2-nya 6. NH3-nya 4. Tuh. Zat reaksi yang bersisa siapa? Berarti zatnya N2. N2 betul. Jumlah mol zat kali zat 1 mol, betul. Yang habis reaksi adalah H2. H2, betul. Cukup? Ada yang mau disampaikan? Siapa yang sekarang merasa lebih baik dibandingkan kemarin bisa? Saya. Sudah Pak, saya aja yang mau tangan. Merasa lebih bisa di kemarin? Kenapa dia tanya Pak? Masalahnya O2 kan MN-nya O2 kan 16 kali 2. Oh iya, 32 betul. Pintar. Nanti sini hasil 3? Sini hasilnya? Oke, mantap. Kita berarti bisa lagi. Kalau sudah sampai menganalisis, itu ada yang salah, bisa mengkritik, luar biasa. Berarti kalian sudah paham. Ada lagi? Kita dipakai dari sekarang ya, dari kemarin ya. Kemarin masih bisa paham ya? Oke. Gitu. Ada yang bersampaikan? Ada lagi yang mau dibahas? Tidak? Oke, berarti kita selesai hari ini. Alhamdulillah selesai semuanya. Ibu harap kalian lebih paham dari yang lain ya.
Latihan soalnya jangan lupa kemarin udah selesai semua dikerjakan. Ya latihan soal di buku. Ujian akhir yang buat uji kompetensi terakhir dikerjakan. Ujian evaluasi ada ujian evaluasi kan? Untuk ujian akhir semester kalian kerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini, Beka? alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eka. Sepertinya Bu Eka tuh sibuk ya, saya mohon minta maafnya ya. Enggak, menyibukkan diri aja. Padahal mah enggak apa-apa. Padahal emang sibuk ya Bu Eka. Baik Bu Eka, pada hari ini kita akan mengadakan percakapan coaching berkaitan dengan praktek mengajar yang sudah saya observasi kemarin. Dalam percakapan ini kita ngobrol bersantai aja deh Bu Eka ya. Oh iya Bu Eka, pada percakapan ini kira-kira apa yang akan Bu Eka nanti harapkan? Iya, saya berharap kan sebelum diobservasi ada pranya, bagaimana persiapan saya di ketika observasi. Nah sekarang sudah selesai observasi di wawancarai paskanya, berarti kalau sebelum adalah buat perencanaan, setelah berarti buat evaluasinya. Saya berharap ada masukan, ada tambahan, ada kritikan buat perbaikan saya ke depannya. Baik Bu Eka, berarti di percakapan ini Ibu menginginkan ada masukan-masukan atau evaluasi-evaluasinya Bu Eka ya. Lalu bagaimana nih perasaan Bu Eka setelah mengajar kemarin itu? Iya, setelah mengajar, saya merasa karena sebelumnya ada persiapan ya, terus ditanya-tanya yang Bu Icem nih ABC-nya, jadi saya detail gitu kan, saya tahu detailnya gitu. Ketika mengajar ya ternyata lebih rileks ya, karena tahu step-step yang harus dilaksanakan apa, goal settingnya apa, tujuan akhirnya mencapai apa, jadi lebih mantap saja gitu kayaknya. Baik, jadi kemarin mengajar lebih mantap karena ada persiapan-persiapan yang terencana ya mereka ya. Baik mereka, kira-kira kemarin strategi yang telah disiapkan bagaimana dalam proses pengajaran? Strateginya alhamdulillah bisa tercapai sesuai dengan yang saya harapkan. Mungkin kurang lebihnya ya pasti ada. Bu Icem sendiri mungkin yang bisa melihat kayaknya kurangnya lebih di sini gitu. Ya, baik mereka. Jadi strategi-strategi yang sudah disiapkan sesuai dengan yang pada kita pasca observasi pra-observasi mereka ya. Ya, memang saya lihat hal seperti itu apa yang sudah kita bicarakan pada pra-observasi, pada saat observasi mereka telah melaksanakan semuanya. Nah, cuma yang saya ingin tanya kembali, lalu dengan tujuan pembelajaran Bu Eka pada proses pembelajaran sudah tercapai atau belum ya kira-kira? Tujuan pembelajarannya sudah tercapai, mungkin ada beberapa kali ya yang sedikit-sedikit mungkin belum tercapai karena biasanya kalau teknis itu kan ada aja gitu ya. Karena ada aja gitu, entah mungkin waktunya, entah mungkin pas evaluasinya, atau pasti ada aja seperti itu, sedikit banyak banget. Tapi secara umum tercapai. Alhamdulillah tercapai. Dari tujuan berarti kan secara umum tercapai. Kira-kira kemarin mencapai skala berapa tuh Bu Eka dari pembelajaran yang dari Pak sampai observasi gitu lah. Skalanya dari berapa nih? Menurut Satu jadi kan sebelum selama ini kan kadang kita belum ada pra observasi ya, jadi kadang kita suka ngajar ya tanpa persiapan. Setelah kemarin ada pra observasi dengan seperti itu, berarti pada saat sebelum pra observasi ya dengan cara biasa ya, skalanya berapa, setelah ada pra observasi skalanya bagaimana, seperti itu. Skala 0 sampai 10 ya. 0 sampai 10, 100 kebanyakan ya. 0 sampai 10 ini kalau sebelum kemarin dulu sebelum ada pra observasi itu 8 ya. Setelah ada pra observasi jadi naik. Atau mungkin bahkan 7 kali sebelum pra observasi Bang. Sekarang jadi merasa 9 gitu ya. Berarti sudah ada perkembangannya sangat maju sekali ya Bu Eka ya. Kira-kira ada nggak kekurangan yang perlu diperbaiki pada saat Bu Eka proses pembelajaran di kelas? Iya, saya merasa kemarin itu ada yang kurang ketika saya melihat sesuai dengan strategi dan metodenya gitu ya, ketika dipraktekkan. Jadi langsung melihat oh iya sepertinya anak-anak jadi kan anak-anak
anak menjawab soal gitu ya langsung, tapi ternyata ada yang kurang nih kalau hanya menjawab saja, menulis di papan tulis kayaknya kurang lengkap gitu. Lebih lengkap lagi kayaknya kalau anak bisa menjelaskan lagi gitu, bisa menjelaskan nggak cuma menuliskan doang tapi dia bisa mengucapkan. Jadi kayaknya kurangnya di situ saya lihat kemarin. Bagi kemarin kan karena metodenya problem ya, Iya. sehingga mungkin ya benar menurut mereka ya perlu anak biar lebih ada gregetnya. Iya. Mereka selain menuliskan hasil dari diskusinya juga mempresentasikan langsung dengan dia menerangkan ide Iya. mereka. Kira-kira untuk menuju hal tersebut rencana-rencana apa nih Bu Eka supaya kedepannya lebih baik lagi, sehingga skalanya 89 ya kan bisa 100 Bu Eka atau 10 ya gitu. Rencananya kira-kira untuk perbaikannya apa ya Bu Eka? Saya melihat karena kemarin saya lihat tuh kayaknya kurang tadi kan, kurang penjelasan ya, anak kalau lebih enak langsung menjelasin kayak lebih enak deh gitu, kita bisa melihat kesana tuh sampai mana sih tahap pemahamannya gitu. Kalau cuma menuliskan saja kan siapa tahu dia menulis karena dengan temannya gitu kan, tapi kalau bicara sendiri itulah pemahamannya sendiri. Jadi saya melihat oh ya kalau begitu nanti yang akan datang strateginya adalah anak tidak hanya menuliskan jawaban tapi menjelaskan gitu, dan paling tidak jumlah problem base-nya itu dikurangin, jumlah problemnya, jumlah soalnya dikurangin karena waktunya biar cukup untuk anak mempresentasikan, kemudian diskusi. Jadi anak sendiri nih yang saling diskusi, ya kita melihat aja dulu gitu. Kayaknya sih begitu pilihan. Dan depannya bisa kayak gitu. Kira-kira ada rencana lain nggak Bu Eka selain jadi yang pertama tadi karena ini kan kita bersifat hitungan ya, jadi siswa menerangkan langsung dari hasil diskusinya ke depan, kemudian tadi supaya waktunya cukup tadi kan soalnya dikurangi ya. Ada cara lain nggak, rencana yang lain? Apa ya, paling metodenya kali ya, kalau mungkin lebih dibarengin dengan ada sedikit games atau ada sedikit biar lebih semangat anak-anaknya, kayaknya mau seperti itu gitu. Ya, kemarin sih saya sudah melihat ya sudah ada PSE-nya, kemudian pada saat mengerjakan soal tuh saya lihat apa sih mendengarkan musik, jadi anak lebih agak gimana gitu. Sudah sangat bagus ya Bu Eka ya. Lalu yang ingin Bu Eka pertahankan kira-kira apa tuh Bu Eka? Yang ingin saya pertahankan ya tadi salah satunya tadi yang Wice melihat ketika di kelas gimana tadi sambil mendengarkan musik, karena anak biar rileks gitu ya menjawab soalnya, jadi rileks, jadi nggak tegang gitu kan, sambil kemudian ketika saya observasi kelas kelompok gitu, observasi kelompoknya itu juga jadi anak juga lebih paham seperti itu mungkin yang mau kasih pertahankan gitu. PSI ini juga jadi ini yang paling nilai-nilai baik yang harus saya pertahankan. Jadi membuat apa ya siswanya atau muridnya mempunyai kepribadian sosial yang baik ya Bu Eka ya, dan lebih nyaman, membuat suasana di kelas supaya dia juga nyaman, jadi mengerjakan mengerjakan belajarnya itu dia lebih berasa santai tapi masuk gitu, nyaman tapi jadi paham gitu, seperti itu, sehingga mereka akan kangen sama sekolah gitu. sekali sama mereka, anak-anak tuh nyaman, kemudian dengan kenyamanannya maka akan termotivasi untuk mereka memahaminya lebih dalam dari bahkan ya yang mereka harapkan akan berhasil 10-100 sih mereka. Ya baik mereka kira-kira rencananya untuk melaksanakan hal tersebut siapa saja yang mendukung mereka? Terutama karena saya mapel ya jadi MGMP dulu nih, MGMP sekolah, nggak mungkin kan saya mapel kimia tanya ke guru fisika gitu kan, berarti kan sama guru mapel dulu nih MGMP gitu kan, dengan teman-teman sejawat di MGMP kimia sekolah. Baik mereka, jadi nanti rencananya tadi akan berbantuan dan pada saat presentasi anak nulis doang ya, mereka menerangkan. Kemudian karena waktunya sedikit, mungkin mengulangi soal problem listeningnya tersebut ya. Kemudian mereka saling berinteraksi untuk saling tanya jawab tentang soal tersebut ya mereka. Itu yang mau saya. Baik mereka setelah video nanti bisa diedit Mas. Iya, karena mudah jadi banyak. Terakhirnya satu pertanyaan lagi.
apa yang Ibu rasakan setelah tadi apa sih nih? Ya Ibu rasakan jadi grogi saya. Ya sebelum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Ibu rasakan setelah percakapan pasca observasi? Oh iya, tadi kalau pertanyaan awal menanyakan apa harapannya sekarang yang terakhir, berarti apa yang saya rasakan? Ya, berarti saya merasakan bahwa setelah pasca observasi jadi lebih detail lagi nih mau ngapainnya gitu ya, mau ngapainnya, mau perbaikannya dalam rangka perbaikan untuk kedepannya seperti apa gitu kan. Jadi ada evaluasi timbal balik, kemudian jadi saya tahu